Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita belajar firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan berkenan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya manusia bermegah itu dengan apa yang kita miliki atau yang kita capai. Uangnya banyak, hartanya banyak, popularitas, keberhasilan, kesuksesan, ketampanan, kecantikan, kedudukan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Namun, melandaskan kemegahan diri kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi adalah kesia-siaan, karena sifatnya hanya sementara dan semu, serta tidak bisa menolong, menjamin, dan memberikan harapan yang pasti. Seperti contoh saat ini, kita semua hampir di seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun lamanya. Semua orang tanpa terkecuali dilanda ketakutan, kekhawatiran karena virus tersebut. Mengapa? Karena virus ini dapat membahayakan nyawa siapa saja tanpa memandang bulu. Apakah miliarder atau orang miskin? Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya kita merasakan. Bisakah kita terluput dengan mengandalkan perkara-perkara duniawi yang kita punya? Kemegahan dunia ini tidak berarti apa-apa. Karena itu, firman Tuhan menasihati kita untuk tidak bermegah selain hanya bermegah di dalam Tuhan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Kita bisa baca nanti di Mazmur 20 ayat 8, di situ dituliskan. Orang lain bisa bermegah dengan A, dengan B, dengan C, tapi kita bermegah dalam Tuhan. Segala yang didapat dari dunia ini seperti rumput di padang yang berbunga, tetapi tidak akan bertahan lama. Apabila ingin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bila demikian, adakah yang bisa dibanggakan dari dunia? Rasul Paulus juga menasihati kepada kita semua. Rasul Paulus berkata demikian, "Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Ini ada di Galatia 6 ayat 14. Paulus tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, salib Kristus adalah kemegahan dan kebanggaan kita. Untuk menunjukkan kemegahan dan kebanggaan tentang salib Kristus, apakah kita terus harus mengenakan aksesoris yang berbentuk salib, anting kita salib, bandol kalungnya salib mungkin, atau di rumah diletakkan salib banyak sekali? Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kemegahan atau kebanggaan salib tidak berkenaan dengan hal-hal lahiriah atau terlihat secara kasat mata. Tetapi kebanggaan ini bisa kita sampaikan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui ulah kita, ucap kita. Bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari orang lain akan memandang, oh, muridnya Kristus ternyata seperti itu baiknya, gitu. Salib adalah kebanggaan orang percaya
karena salib adalah kekuatan Tuhan dan bukti kemenangan atas dosa dan maut. Salib menjadi kebanggaan kita karena melalui karya Kristus di atas kayu salib, setiap kita yang percaya kepadanya diampuninya dan diselamatkan. Kita tak perlu memberitakan salib Kristus karena salibnya lah kita memiliki hidup. Maksudnya tidak perlu malu memberitakan salib Kristus nih Bapak Ibu. Kita tidak usah malu. Tidak harus kita membawa salib dan Alkitab kita ke sana kemari, tidak. Tetapi tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita adalah pengikut Kristus. Siap Bapak Ibu? Kita akan bisa melakukan firman tersebut jika kita tentunya senantiasa berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu di kayu salib sudah memerdekakan kami. Ajari kami selalu Tuhan, agar kami bisa mewartakan salib-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Penyertaan, berkat dari Tuhan saja yang senantiasa menyertai kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan lupa Bapak Ibu, jika firman ini menjadi berkat, baiklah silahkan share atau bagikan kepada sanak saudara Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom.